semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana dua ibadah yang sudah ada dari ribuan tahun lalu bisa punya kekuatan sebesar itu? Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng esensi dari haji dan kurban, dua ritual yang luar biasa penting dalam Islam. Oke, coba kita pikirin deh, apa sih yang bikin haji dan kurban ini begitu spesial sampai bisa menyatukan jutaan orang dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang setiap tahunnya? Ada kekuatan apa di baliknya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, biar jelas kita bedain dulu ya. Gampangnya gini, haji itu adalah sebuah perjalanan suci ziarah ke Ka'bah di Mekah. Sedangkan kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan di hari raya Idul Adha. Keduanya emang beda, tapi nyambung banget karena intinya sama-sama soal ketaatan dan pengorbanan. Nah, sekarang kita fokus ke yang pertama dulu, haji. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa loh. Ini adalah sebuah maraton iman. Sebuah puncak perjalanan spiritual yang wajib dijalani setidaknya sekali seumur hidup bagi seorang muslim. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah haji itu wajib, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mampu. Mampu secara fisik buat menjalani rangkaian ibadah yang pastinya menantang, dan juga mampu secara finansial tanpa harus ngerepotin keluarga yang ditinggal. Jadi, ini adalah panggilan buat mereka yang emang benar-benar siap. Nah, yang bikin haji ini spesial itu adalah strukturnya. Ada 6 pilar utama atau yang disebut rukun, yang harus dikerjakan secara berurutan, nggak boleh kebolak-balik. Mulai dari ihram, yaitu saat kita memasang niat suci, lanjut ke puncaknya di wukuf di Padang Arafah, sebuah momen refleksi diri yang super dalam, sampai akhirnya ditutup dengan tahalul. Setiap langkah punya makna tersendiri. Selama prosesi haji, para jemaah itu nggak henti-hentinya melantunkan kalimat talbiyah ini. Bayangin deh, jutaan suara dari seluruh penjuru dunia bersatu, menggema di udara Mekah, sama-sama bilang, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu." Ini adalah jawaban serempak atas panggilan Tuhan. Gimana nggak merinding coba? Oke, dari perjalanan individu yang sangat personal tadi, sekarang kita geser ke aksi yang sifatnya lebih komunal. Kita masuk ke ibadah kurban, sebuah ritual yang pusatnya adalah semangat memberi, bersyukur, dan berbagi. Kurban itu kan secara harfiah artinya menyembelih hewan, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah simbol ketaatan kita meneladani kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi patuh pada perintah Tuhan. Ibadah ini dilakukan pas Idul Adha dan beberapa hari setelahnya, sebagai cara kita mendekatkan diri padanya. Eits, tapi nggak bisa sembarangan loh, ada aturannya. Waktu penyembelihannya itu spesifik banget, harus setelah sholat Idul Adha. Hewannya juga harus memenuhi syarat, sehat, usianya pas, dan nggak punya cacat. Dan yang paling penting, ada aturan main soal gimana dagingnya harus dibagikan. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Semangat berbaginya. Daging kurban itu dibagi jadi 3. Sepertiga buat mereka yang membutuhkan, fakir miskin. Sepertiga lagi buat kerabat dan tetangga kita. Dan sepertiga sisanya baru deh buat keluarga yang berkurban. Ini benar-benar wujud nyata dari kepedulian sosial yang mengikat kita sebagai komunitas. Oke, kita udah ngobrolin soal apa dan gimana cara pelaksanaannya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kenapa? Apa sih hikmah atau pelajaran berharga di balik dua ibadah besar ini? Inti dari segalanya itu ya, soal iman. Baik haji maupun kurban, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keyakinan kita. Dengan menjalankan perintahnya, kita secara aktif menunjukkan ketakwaan dan membangun hubungan yang lebih personal dan mendalam dengan Sang Pencipta. Coba dipikirin, haji itu dengan segala tantangan fisiknya, cuacanya, keramaiannya, wah itu butuh kesabaran yang luar biasa. Sama halnya dengan kurban, di mana kita belajar untuk ikhlas merelakan sesuatu yang berharga. Keduanya adalah latihan langsung untuk jadi pribadi yang lebih sabar dan taat. Dan ini tuh bukan cuma soal satu hari aja ya. Ini tentang membangun kebiasaan. Semangat berbagi dalam kurban dan gotong royong yang terasa banget selama haji itu tujuannya menanamkan rasa peduli yang berkelanjutan dalam diri kita, terutama buat mereka yang hidupnya kurang beruntung. Dan mungkin ini gambaran yang paling bikin merinding. Bayangin lautan manusia, jutaan orang dari seluruh dunia kumpul di satu titik, pakai baju yang sama, kain putih sederhana. Nggak ada lagi bedanya si kaya dan si miskin, pejabat atau rakyat biasa, ras A atau ras B. Semuanya lebur. Yang ada cuma persaudaraan umat manusia yang setara di hadapan Tuhan. Terus apa dong pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari semua ini?
Nilai-nilai dari haji dan kurban itu nggak cuma berlaku di Mekah atau pas Idul Adha aja. Nilai-nilai ini sifatnya universal dan relevan banget untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Intinya gini deh, kita semua bisa belajar untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Untuk jadi lebih sabar dan ikhlas pas lagi ada masalah, untuk selalu punya semangat berbagi, dan yang nggak kalah penting, untuk memperkuat hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah esensi universalnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di luar ritual, di kehidupan kita sehari-hari, apa sih bentuk pengorbanan sejati kita? Dan gimana pengorbanan-pengorbanan kecil kita itu bisa membawa kebaikan buat lebih banyak orang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.